Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Yunus, kelas keperawatan B. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai fisiologi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah kita dimulai dari jantung yang berfungsi sebagai pemompa. Jantung ini terdiri dari atas otot-otot jantung, dan otot-otot jantung ini bekerja sangat keras karena dalam sehari mampu berdetak sampai dengan 100.000 kali dan tidak pernah berhenti sejak kita dalam kandungan sampai dengan kita meninggal dunia. Nah, tubuh kita memerlukan darah yang kaya oksigen dan nutrien untuk membantu dalam proses metabolisme. Jadi darah dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh guna mensuplai sel-sel kita dengan nutrien oksigen. Jantung terletak pada rongga dada bagian kiri. Dia akan memompakan keluar ke eksternitas atas bagian kiri. Ke kepala, kemudian eksternitas ke bagian kanan, kemudian turun sampai dengan eksternitas kanan dan kiri. Setelah darah yang kaya oksigen dan nutrien ini mencapai sel dan digunakan untuk proses metabolisme, nanti akan menghasilkan produksi sel. Salah satunya adalah karbon dioksida. Nah, darah yang kaya karbon dioksida akan dikembalikan lagi ke jantung dan eksternitas bawah kanan dan kiri akan bersatu di pembuluh darah yang besar, akan masuk ke jantung, kemudian yang dari eksternitas atas bagian kanan, dari kepala, kemudian eksternitas bagian kiri dan akan bersatu. Kemudian masuk kembali ke jantung. Jadi darah yang meninggalkan jantung melewati pembuluh darah yang disebut dengan arteri, sedangkan yang kembali ke jantung melewati pembuluh darah yang disebut dengan vena. Jadi meninggalkan arteri kembali. Oke, kita kembali ke jantung sebelah atrium kiri. Darah yang kaya akan oksigen dari sini, ventrikel kiri ini akan dipompakan ke seluruh tubuh ke sini melalui kutub aorta. Nanti akan dialirkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah yang akan kembali ke jantung membawa darah yang kaya akan karbon dioksida yang dari eksternitas bawah, kemudian dari abdomen akan masuk melalui pembuluh darah ini, namanya vena cava inferior, dan dari eksternitas atas kemudian kepala, dan eksternitas kanan atas kiri dan kepala akan masuk melalui yaitu vena cava superior, kemudian vena cava inferior dan vena cava superior akan berakhir di ruang yang sama yaitu atrium kanan. Dari atrium kanan akan mengalir ke sini melalui katup tricuspidalis. Kenapa disebut tricuspidalis? Karena katupnya jumlahnya 3 dan semua katup jantung ini adalah salah satu arah, jadi tidak memungkinkan untuk adanya aliran balik dalam keadaan yang normal. Nah, ini dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan. Nah, dari yang di ventrikel kanan akan dipompakan ke sini melalui katup pulmona. Dari katup pulmona ke sini bercabang ke kanan dan ke kiri, ini namanya arteri pulmona. Pokoknya yang meninggalkan jantung disebut arteri, bukan masalah kaya oksigen atau kaya karbon dioksida.
Dari arteri pulmona ini akan masuk ke pulmo atau ke paru kiri dan paru kanan. Nah, di paru ini akan terjadi proses difusi atau pertukaran CO2 dengan O2 atau oksigen, kemudian darah akan kembali kaya akan oksigen. Darah yang kaya akan oksigen ini akan kembali ke jantung, masuk ke sini, dinamakan vena pulmonal. Dari vena pulmonal ini akan berakhir di ruang yang sama, yaitu atrium kiri. Dari atrium kiri akan turun ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Kenapa disebut dengan katup bicuspidalis? Karena katupnya dua, bicuspidalis. Oke, kemudian masuk ke ventrikel kiri dan diulang prosesnya. Seperti itu sepanjang hidup kita. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.